Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam lil kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala wahda. Wa ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala aidan ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Pertama-tama dan paling utama dan harus kita utamakan, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya dan Rasulnya, yang tidak lain tidak bukan keluar dari lisan kita yang insya Allah mulia karena kita beribadah kepada Allah, rasa syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Yang mana Allah masih memberikan kepada kita dua nikmat yang mana senantiasa manusia lupakan dua nikmat tersebut. Nikmatani maqbulun katsirun minan nas. Kata Rasulullah, ada dua nikmat senantiasa dilupakan oleh namanya manusia. Yang pertama adalah as-siha, yang pertama kesehatan. Kedua adalah al-faruq, yakni waktu luang. Padahal Allah di situ memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang. Tidak lain tidak bukan di dalam Al-Quran Allah abadikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin ada orang di sana beriman kepada Allah, akan tetapi dia tidak dapat nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang sehat, dia beriman kepada Allah, tapi tidak Allah beri waktu luang karena disibukkan dengan dunia. Kita saat ini mendapatkan semua nikmat, kita beriman kepada Allah, terus kita juga diberikan kesehatan oleh Allah. Dan ketiga adalah kita diberi waktu luang untuk menambah bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, anak-anak kita yang kita miliki tidak akan menyelamatkan kita di dalam kubur nanti di hadapan Allah kecuali amalan kita. Kalaulah Allah menyelamatkan hambanya dari harta, Qarun lebih banyak hartanya daripada kita. Kalaulah Allah menyelamatkan kita di hadapannya dengan kedudukan, Fir'aun tinggi kedudukan daripada kita. Kaum-kaum Zeliyah terdahulu telah memberi pelajaran kepada kita yang hidup di zaman ini. Kedua kalinya salawat bertasalam tidak lupa kita curahkan, kita hadiahkan kepada Habibullah, yakni manusia yang paling suci, paling mulia, baik budi pekertinya, lembut dan santun perkataannya, baik dalam didikannya, dan tauladan paling baik tidak ada selain beliau, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat beliau, para sahabat, para keluarganya, kita yang hidup saat ini merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Sebelum beliau itu wafat, beliau tuh rindu kepada ikhwani. Para sahabat berkata, apakah ikhwani itu? Kami ya Rasulullah. Bukan, kalian adalah ashabi, kalian itu para sahabatku. Bukankah keluarga kami ya Rasulullah? Bukan, mereka adalah yang mana mereka hidup pada zaman itu, yang mana saya tidak ada di keliling mereka, tapi mereka beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Yaitu siapa? Kitalah hidup yang saat ini. Apakah semua kita dihakui oleh Rasulullah di sana nanti sebagai umatnya? Tidak. Nanti ada sebagian dari kita mengikuti tasyabbuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ada nanti di kalangan kita yang hidup pada zaman ini yang penuh fitnah, kita mengikuti tradisi orang-orang kafir. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti satu kaum, maka dia akan termasuk golongan tersebut. Maksudnya apa? Dikumpulkan di dalam neraka. Kita mungkin anak-anak zaman sekarang, pemuda-pemudi mengidolakan orang-orang kafir, orang Korea, berbagai macam diidolakan. Kalau ditanya tentang perjuangan Rasulullah, mereka tidak tahu. Dikenalkan tentang Al-Quran, mereka sangat sedikit memahami Al-Quran. Inilah yang mereka nanti tidak akan diakui sebagai umatnya Rasulullah. Yang mana kita insya Allah terhindar, karena barang siapa, kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diingin kebaikan oleh Allah, dipahamkan tentang ilmu agama. Kita kesini karena Allah, bukan karena satu darah, bukan karena satu suku, bukan karena rumah kita dekat, bukan. Tapi kesininya kita melangkahkan kaki karena niat yang lurus, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita paham, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan namanya mati. Nah,
mati bukanlah akhir dari segalanya. Mati itu awal dari kehidupan kita yang baru di sana nanti. Itulah yang kekal, yang sesungguhnya. Harta yang kita bangga-banggakan saat ini, kedudukan yang kita sombongkan di hadapan para orang yang tidak memiliki kedudukan, itu menjadi pertanggungjawaban kita apabila tidak karena fi sabilillah, tidak di jalan Allah. Jadi maksud saya di sini pertama saya mengingatkan diri saya pribadi, bukan untuk menggurui emak-emak, nenek-nenek, ibu-ibu ya. Karena di sini masalah umur mungkin saya jauh lebih muda gitu kan. Nah, maka dari sini jadi kita berbagi gitu ya, kita berbagi. Mungkin saya memberitahu yang belum tahu dan mengingatkan bagi yang lupa gitu. Di sini saya akan membahas tentang hadis Rasulullah tentang sedekah dan dalil-dalilnya. Jadi kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasatin." Kecuali 3 amalan, hadis riwayat Muslim. Yang pertama apa? Adalah sedekah. Apakah sedekah itu akan putus ketika kita wafat? Tidak. Ternyata di sini kata Rasulullah, ya ini yang pertama adalah sedekatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Apakah sedekah itu berbentuk uang? Tidak. Sedekah itu berbentuk dari sendi-sendi, setiap sendi kita adalah sedekah. Kalau ada pembangunan masjid, kita bantu orang mengangkat semen, kita ada bisa untuk bertukang ataupun ngecor, kita bantu, mungkin bapak-bapak, itu juga sedekah. Intinya semuanya innamal a'malu binniyah. Semua amalan karena niat, karena Allah Subhanahu wa taala, tulus karena Allah, insyaallah itu menjadikan keberkahan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, kata Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang 4 keutamaan sedekah. Yang pertama, apabila orang itu bersedekah meringankan sakaratul maut. Bakal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula akhartani ila ajalin qarib. Andaikan saya itu, ya Allah, berikan saya waktu 1 detik aja, kembalikan ke muka bumi ini, apa katanya? Fa asaddaqo, saya ingin bersedekah. Mengapa sedekah? Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan yang pertama adalah karena sedekah ini salah satu menerangkan kuburan kita di sana nanti, meringankan azab kita di hadapan Allah, dan sedekah akan memberi kita pertolongan, naungan, yang mana tidak ada naungan ketika itu. Kita contoh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ketika itu dia berinfak, bersedekah seluruh hartanya. Rasulullah berkata kepada dia, bertanya, ya Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Allah wa Rasuli. Saya tinggalkan Allah dan Rasulku. Begitulah keyakinan para sahabat. Umar bin Khattab memang masih kalah sama Abu Bakar, dia menginfakkan separuh dari hartanya. Utsman bin Affan ketika ada musim paceklik, yang mana pada itu di kota Madinah itu banyak yang kekurangan pangan dan pakan, maka Utsman bin Affan ini bersedekah menimpakan 1000 ekor onta untuk kaum Madinah tersebut. Begitulah para sahabat ketika Rasulullah mengatakan bahwa sedekah itu memberikan naungan kepada kita, sedekah itu akan memberikan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an ada juga Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi kita yang menahan harta. Pada hari dipanaskannya emas dan perak ketika itu, yang lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan pada mereka, inilah harta bendamu yang ketika di dunia itu engkau tahan. Contohnya siapa? Adalah Korun. Jadi harta benda yang kita tahan, harta benda yang kita tumpuk-tumpuk di dunia ini, yang kita bangga-banggakan di hadapan manusia, kalau tidak kita keluaran, itu akan menjadi azab ketika di hadapan Allah SWT. Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa yang paling berat nanti azabnya adalah harta. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita keluarkan. Kalaulah saat ini kita memiliki harta, kita enggan untuk mengeluarkan, yang mana Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman nanti ada satu penyakit yang mana aku takuti, itu akan mengenakan umatku. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan dia takut mati. Padahal di dalam Al-Quran itu jelas kita akan mati. Tapi mereka masih cinta kepada dunia. Punya harta ditumpuk, punya harta ditumpuk. Contoh gini, kalaulah kita makan terus tanpa mengeluarkan, kita akan kena penyakit. Kita minum, tidak pernah mengeluarkan, pasti kita kena penyakit. Begitu juga gambaran orang bersedekah. Kita memiliki harta, kita keluarkan.
Barang siapa yang memberi anak yatim makan, maka itulah menjadi asetnya di hadapan Allah SWT. Karena anak yatim dari siapa lagi perantara Allah berikan kepadanya, yaitu perantara kita-kita yang beriman kepada Allah. Maka itu barang siapa memakan harta anak yatim, sungguh azab Allah itu sangatlah pedih terhadap orang-orang yang memakan harta anak yatim. Mungkin ketika turun subuh hari, itu turun 2 malaikat. Dan satu mendoakan kebaikan kepada yang bersedekah, yang satu mendoakan keburukan pada mereka yang menahan hartanya. Itu di subuh hari. Maka itu pada suatu ketika Rasulullah habis subuh itu duduk bersama para sahabat, menanyakan, hari ini siapa yang telah bersedekah? Abu Bakar angkat tangan. Hari ini siapa yang telah menjenguk orang sakit? Abu Bakar lagi-lagi angkat tangan. Hari ini siapa yang telah berinfak, memberi makan anak yatim? Abu Bakar lagi-lagi angkat tangan. Jadi di situ maksudnya bukan karena sombong, bukan karena riak. Jadi kalau kita mendefinisikan riak itu, riak dan sombong itu adalah amalan hati karena dan Allah SWT yang mengetahui. Kalaulah kita ketika kita ingin berinfak, tapi kita dalam rangka ingin mengajak orang-orang berinfak, terus kita share di media, itu bukan karena kita riak, bukan karena kita sombong. Semua innamal a'malu binniyat, di hadis arba'in yang pertama dikatakan tentang niat. Kalaulah niat kita salah, maka bagaikan haba amansyuro, yang tadi kita sedekahkan bagaikan debu berterbangan, tidak ada nilai di sisi Allah. Maka itu yang paling ditakuti oleh Rasulullah ketika duduk-duduk para sahabat itu, yang paling saya takuti adalah syirku asgor, yaitu syirik kecil. Apa itu syirku asgor ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan arya, adalah riya yang mereka memiliki 2 niat. Yang pertama karena ingin dipuji oleh manusia dan ingin dapat ridho dari Allah. Tapi karena dia ingin dipuji oleh manusia, maka haba amansyuro, amalan tadi bagaikan tebu berterbangan, tidak ada nilai di sisi Allah. Jadi yang dalam Quran tadi diingatkan kepada kita, hati-hati, ternyata harta yang kita tumpuk, harta yang kita miliki tidak kita keluarkan di jalan Allah SWT, itu juga memberi azab kepada kita dan jadi bahan bakar kita di dalam api neraka nanti. Jadi bagaimanapun, maka ada 2 tipe orang bersedekah yang paling agak mulia. Yang pertama ketika dia paling sempit. Misalnya, mungkin sekarang kita memiliki utang masing-masing punya kan. Entah di warung, tetangga kan. Tapi duit ada nih. Karena ada utang nih camannya ya. Tapi di sebelah ada panti asuhan. Nanti kita berpikir-pikir akhirnya apa? Karena iman kita kuat. Jadi bersedekah nih bukan karena kita kaya. Kalau kita kaya, kita bisa menilai orang kaya itu pasti bersedekah. Tapi tidak. Orang yang bersedekah nih karena hati dan paham tentang agama. Bakal salah satu, kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan, salah satu diterimanya ibadah itu adalah dia senantiasa ringan untuk bersedekah di jalan Allah. Apalagi kita waktu itu sempit nih. Dan sedekah yang terbaik kata Rasulullah adalah dengan sesuatu yang paling kita senangi, yang kita banggakan. Mungkin lebaran kan, beli baju baru gitu kan. Tapi tetangga menenangis anaknya kan, bagikan tuh. Kalau kita sanggup gitu kan. Kalau tidak sanggup tidak gitu. Karena kata Rasulullah memang yang paling terbaik gitu. Onda baru nih gitu kan. Kalau kita sanggup, kalau tidak sanggup kita yang standar-standar saja. Maka tabassumuka ala wajhi akhika sodako, maka senyum. Nanti ada tetangga kita punya masalah, padahal kita juga punya masalah kan gitu kan. Jadi kita senyum, jadi kita hibur, itu sedekah kepada saudara kita. Padahal kita juga punya masalah, tapi karena kita ingat kata Rasulullah, senyum adalah sedekah, kita senyum terhadapnya, terus dia terhibur, hilang masalah karena kita, itu sedekah. Sedekah yang dibilang katanya, tabassumuka ala wajhi sodako. Senyum terhadap saudaramu adalah sedekah. Jadi bagaimanapun, kalau kita dalam waktu sempit, karena di dalam Al-Quran, kata Allah SWT, setiap 1 biji itu dilipat berapa? 70. Setiap 70 itu dilipat gandakan lagi nanti 100. Begitu dan seterusnya. Jadi tidak ada yang nama sedekah itu mengurangi harta. Jadi anak pribadi bukan apa. Pernah satu ketika saya itu bersedekah. Bukan mungkin ini sebagai motivasi. Bersedekah hari ini tidak sampai hari esok itu dibalas oleh Allah SWT. Sampai saya sedekah gini kan, tapi memang waktu itu lapang gitu, lapang. Kalau agak kalau sempit agak berat juga kan, karena kita kebutuhan gitu kan. Mikir juga gitu. Mikir gitu kan. Tapi ini agak lapang gitu, agak lapang.
sedekah nih. Pas malamnya ngisi pengajian, tahu-tahu datang kepada saya. Ini Ustaz, itu langsung keingat tadi sore. Ternyata sekian yang saya berikan berlipat ganda yang Allah ganti. Akhirnya apa? Yang diberikan tadi malam tuh saya sedekahkan lagi. Besoknya ternyata lebih besar lagi. Ini kenyataan. Berkali-kali saya mendapatkan tentang yang mana benar-benar dalil Allah SWT sekali sedekah kita diganti. Kalau kita tidak diganti oleh harta, kita diberi kesehatan oleh Allah. Mudah dalam urusan keluarga, tentram, tenang. Bukan cuma harta. Jodoh gampang. Jodoh gampang itu ya. Jadi Masya Allah gitu. Karena kita belum tahu sesuatu yang kita cinta, yang kita senangi itu dicintai oleh Allah SWT. Mungkin kita ingin mobil karena tetangga punya mobil. Tapi Allah mengatakan jangan. Kalau engkau dapat mobil nanti engkau lupa kepadaku. Ini Allah sayang nih. Akhirnya apa? Ditahan. Tapi kita sehat terus nih, tentram daripada orang sebelah, tetangga sebelah gitu. Itulah bentuk cinta dan sayangnya Allah kepada hambanya. Jadi kalau kita sekarang paham agama, kita ringan kaki melangkahkan ke majelis-majelis ta'lim. Ketika azan kita bersegera, itu adalah kebaikan Allah berikan kepada kita. Apakah orang di dalam Siratul Mustaqim, di jalan yang lurus itu mereka tenang? Tidak. Allah mengangkat derajat seseorang itu dengan ujian. Bukankah para nabi dan rasul berabad-abad yang lalu memberikan pelajaran kepada kita ketika dakwah apa? Pelipis Rasulullah sampai pecah berdarah. Dilempar pakai kotoran onta, dicaci maki, diludahi. Tapi Rasulullah apa? Innallaha ma'as-sabirin di dalam surat Al-Baqarah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apakah kita diuji harus sabar saja? Tidak, harus lulus. Kalau kita lulus nanti beri ujian lebih berat lagi. Nah, begitu dan seterusnya. Itulah Allah ingin mengangkat derajat kita. Dan di dalam Al-Quran, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang berilmu. Jadi salah satu Allah ingin mengangkat derajat kita juga dengan ilmu. Maka tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah ingin kebaikan kepada hambanya antara Allah, maka Allah pahamkan tentang ilmu agama. Dengan ilmu agama kita paham yang mana hak, mana yang batil. Yang mana ini mendatangkan ridha Allah, ini mendatangkan murkanya Allah. Salah satunya dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Apakah sholat 5 waktu itu kita sudah dijamin diterima? Tidak. Kalau bisa diterima, kita tahu nih kan, tak diterima nih, ulang lagi. Otomatis bisa surga semua kita kan. Nanti sedekah tak diterima, ulang lagi. Itulah. Maka itu rahasia Allah SWT. Hanya dia yang tahu. Kita tidak bisa. Nanti ada orang nih, solat kau tak terima nih, rukuk agak kurang ke bawah kan. Tak bisa itu. Sedekahnya, sedekah kurang banyak nih gitu kan, tak diterima, tak bisa juga. Karena itu rahasianya Allah SWT. Jadi kita teruslah beribadah karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi di situ kita garis bawah illa liya'budun, tidak ada untuk menilai. Menilai itu milik Allah SWT. Kita cuman untuk beribadah, ketika bersedekah, kita bersedekah gitu. Tapi memotivasi, maka kita mengajak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi. Di situ dikatakan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kita ajak orang kebaikan, ketika dia melanggar aturan Allah, kita ingatkan itu kewajiban kita. Bukan kita menilai. Tidak ada hadis satupun mengatakan bahwa kita harus menilai muslim, tidak ada. Jadi kita tak boleh nih. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatimiha. Seluruh amalan semua umat nih adalah tergantung pada akhirnya. Apakah kita tahu akhir hayat kita? Tidak tahu. Belum tentu nanti orang tetangga kita yang berjudi, yang mabuk. Tapi karena kita sombong yang berilmu nih, angku berkata kepada diri kita, lah dijamin masuk neraka nih, gitu kan. Setiap hari, setiap malam berlotos-lotos, apa namanya lah meja, gitu kan. Balik-balik lah teling, gitu kan. Tidak boleh kita seperti itu. Tapi kita ingatkan gitu. Jadi kita sombong nih, esok saya lah masuk surga gak sombong sana, kita tak boleh gitu kan. Karena kita tidak tahu bagaimana Allah tuh janji, tidak tahu. Maka semua itu karena Allah gitu. Iya, tidak tahu. Karena ada kisah nih, sedikit terakhir nih, ada kisah 2 pemuda Israel. Dia ini yang pertama adalah ahlul maksiat, yang satu ahlul ibadah. Jadi yang maksiat nih maksiat terus, tapi yang ibadahnya apa? Pertama diingatkannya kepada tadi itu, yang sahabatnya tadi itu, kembalilah kepada Allah, katanya kan, sesungguhnya apa? Kalau kata kita, ngapelak kau yang sibuk gitu kan. Saya yang berbuat, ngapelak kau sibuk, sesuara saya lah gitu kan, ke bahasa kita gitu kan. Akhirnya apa? Dengan lancangnya dia mengatakan, maka Allah tidak akan mengampunimu lagi, kau akan masuk neraka, katanya. Akhirnya apa? Allah
benci kepada perkataannya tadi, Allah balik. Ketika dia tadi, akhirnya dia penasaran sama maksiat tadi. Enak juga diskotik gini-gini. Besoklah agak tua, baru taubat gitu kan. Akhirnya apa? Mati dalam keadaan terbalik. Yang tadi mati dalam keadaan husnul khotimah, ahlul maksiat tadi. Karena dia lah bosan. Bosan, akhirnya bosan. Akhirnya dapat hidayah. Karena perkataan orang yang soleh tadi. Akhirnya ketika itu terbalik. Dia yang soleh tadi penasaran. Enak juga nampaknya gitu kan. Dia belum mati juga. Umur masih panjang nih gitu kan. Masih ada 30 tahun, jatah 10 tahun untuk maksiatlah dulu gitu kan. Akhirnya apa? Karena perkataan dia sombong tadi. Dia mengatakan bahwa dimasuk neraka. Allah tidak mengampuni. Allah ini murka akhirnya dan perkataan. Seakan-akan dia yang punya kekuasaan. Akhirnya apa? Allah balik. Dia ketika mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan beribadah dalam maksiat kepada Allah. Dan yang bermaksiat tadi di dalam masjid. Akhirnya apa? Bertobat kepada Allah dalam husnul khotimah. Jadi begitulah, tidak boleh kita menilai seseorang itu buruk di mata kita. Boleh kalau kita di dalam akidah, pelajaran akidah, kita cuma boleh membenci perilaku orang bermaksiat tanpa membenci orang beriman tadi. Jadi hati-hati nih, kita kalau benci perilakunya saja. Benci perilakunya, tapi tidak memusuhi orang yang bermaksiat tadi. Karena tidak tahu akhirnya kayak mana. Karena orang yang sombong, maka itu Allah cinta kepada orang yang bermaksiat tapi dia bertobat kembali kepada Allah daripada orang yang alim, sombong, angkuh dan seakan-akan dia itu paling baik di antara orang lain. Maka itu ada perkataan, ketika engkau duduk bersama anak yang kecil, katakan kepada dirimu bahwa engkau telah mendahului bermaksiat kepada Allah. Ketika engkau duduk bersama orang yang lebih tua daripada engkau, katakan kepada dirimu bahwa orang tua tadi telah mendahului berbuat baik daripada engkau. Ini maksudnya apa? Kita tunduk dan tawaduk kepada siapapun. Padi semakin berisi, semakin menunduk. Bukan semakin berisi, jalan. Tidak seperti itu gitu. Jadi hati-hati dengan ilmu yang kita miliki. Karena orang berilmu pun masuk neraka karena kesombongannya. Jadi itulah tadi tentang bersedekah. Ternyata Masya Allah di dalam Al-Quran dari Rasulullah banyak tentang hiburan dan tentang ancaman orang-orang menahan harta dan orang mengeluarkan hartanya. Kafani kalami haza astaqu minhum khairan kasiran unzur makola wala tanzur man kola. Lihat yang disampaikan dan lihat siapa yang mengatakan wal khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.